ilmu itu didapat, ditemukan, atau difahami dari jalan atau hidup dalam kehidupan, yaitu bagaimana untuk memahami dan bagaimana agar dapat membuat kita dan orang di sekitar kita itu aman, nyaman, asri, ngangeni, dan semuanya itu terjadi hasil daripada pengalaman hidup dan kehidupan. Semar hanyalah abdi kinasih, wulu cumbu, punokawan, sang pamomong ajaran-ajaran Semar itu pada lelaku, pada rasa, pada budi pekerti atau hati nurani. Upaya-upaya memahami bukan minta dipahami, rasa empati, peka dan peduli hingga bela rasa. Semar nampaknya hanyalah orang yang tak punya apa-apa, sederhana. Namun Semar, ia sangat bersahaja. Semar tidak ditakuti, tidak menakutkan, tidak menakut-nakuti, tetapi ia mengayomi, nyantuni, ngajari, ngancani dengan keterbatasannya dan kekurangannya. Semar bukan pada posisi atas dengan 1000 gelar apapun. Semar tetaplah Semar, tetapi ajarannya sangat jelas dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan. Karena ajarannya itu karena ajarannya ialah tentang rasa hidup kemanusiaan yang saling asih dan saling menjaga, saling membantu dan memberdayakan. Rukun spirit Semar dalam hidup bersama sebagai makhluk sosial. Ia tidak meminta apa-apa, tetapi Semar tetap saja disegani, ditunggu doa dan sabda-sabdanya. Ia singkat, jelas dan padat, dan juga berisi, tidak bertele-tele. Tapi apa yang ia ucapkan akan langsung masuk dalam hati manusia. Segala angkara murka akan dapat diselesaikan dengan kebaikan dan kerendahan hati. Ia selalu memaafkan, memahami, melayani, bahkan memberikan teladan. Tidak jarang, bahkan ia memberi dari kekurangannya. Dalam kemiskinannya, ia tidak silau harta dunia. Ia tetap bersahaja, jujur, serta membuat banyak orang bahagia dan menyadarkan. Spirit yang dibangunnya adalah spirit kesadaran, karena pada kesadaran inilah tataran peradaban tinggi. Ia mengajarkan beralaskan hati, bukan pada hal kejumawaan atau pameran-pameran duniawi yang fana. Walaupun sedikit, bergeraklah daripada tidak membuat apa-apa. Berusahalah, walaupun sedikit tetapi rutin dan abadi. Ia memang bukan sembarangan dalam memberikan nasihat-nasihatnya, dan ini menunjukkan bahwa hidup adalah kenyataan. Hidup itu kewajiban, jadi lakukanlah kewajibanmu sehingga dapat ditemukan kebahagiaan. Karena kebahagiaan adalah buah sesuatu, bukan sesuatu. Semar mengajak dalam kehidupan itu berbahagia. Kunci hidup aman, nyaman, asri, ngangeni adalah berbahagia. Yaitu mereka yang mampu bersyukur dan menikmati hidup sebagai anugerah. Semar manusia sederhana yang miskin, tapi ajarannya membuat ia percaya, disayang dan dinanti-nantikan. Semar bukan ancaman, bukan musuh siapapun. Berupaya cocok dan membuat suasana damai, sejahtera, walaupun hidup syarat kekecewaan, keterbatasan,
bahkan permasalahan. Hadapilah hidup kita ini dengan hati gembira, syukuri dan nikmati. Lihat pada sisi kebaikan dan budi kita, untuk tidak larut hanyut pada sesuatu yang membutakan dan menyesatkan. Hidup adalah menghidupi dan memberi kehidupan bagi sesama, lingkungan kita, serta amal bakti kita pada Yang Maha Kuasa. Saudaraku, sang sejati, ada 3 hal dari apa yang dikatakan oleh Semar yang perlu dimiliki seseorang agar bisa menjalani kehidupan di dunia dengan tentram dan bahagia. 3 sikap mental tersebut: pertama, tadah, pradah, dan ora wegah. Tadah adalah sikap di mana kita menerima segala bentuk dan apapun pemberian dari Yang Maha Kuasa. Mau diberi banyak, sedikit, atau bahkan tidak mendapat apapun, tidak masalah. Tidak komplain, tidak mengeluh, dan tetap selalu bersyukur. Dalam perspektif ajaran Islam, hal ini bisa disebut dengan qanaah, di mana orang yang memiliki sifat ini akan senantiasa bersyukur, merasa cukup dengan segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagi siapapun yang memiliki sikap ini, tidak ada hal yang tidak bisa ia syukuri. Sikap mental yang kedua adalah pradah, atau gemar memberi dan berbagi dengan penuh keikhlasan. Sikap pradah ini perlu kita miliki dalam kaitannya dengan lingkungan di sekitar kita, di mana kita mau berbagi segala potensi yang kita punya untuk kemaslahatan bersama, baik itu ilmu, pikiran, tenaga, maupun harta, tanpa pamrih, dengan hanya mengharapkan ridho dari Tuhan semata. Jika tadah berkaitan dengan hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa, maka pradah lebih kepada hubungan horizontal dengan sesama manusia. Dan dalam hidup kita, itu perlu memiliki mental pradah, mental memberi, bukan sebaliknya, yakni mental pengemis yang meminta-minta dan mudah menerima. Bukankah dalam agama pun juga disebutkan bahwa tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah? Di samping itu, dalam setiap kita memberi, kita juga perlu menjaga keikhlasan untuk tidak pamrih dan mengharapkan imbalan semu berupa pujian, rasa kagum orang terhadap kita. Tetapi melainkan kita hanya mengharapkan ridho Allah semata. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Sikap mental yang terakhir menurut Semar adalah ora wegah, yang berarti jangan malas dan tidak pilih-pilih. Tidak bisa dipungkiri bahwa sifat malas adalah sumber masalah dalam hal apapun. Jadi, sebisa mungkin kita ini harus menjadi pribadi yang tangkas, cekatan, dan tidak pilih-pilih dalam urusan kebaikan. Harus diakui, memang tidak mudah untuk memiliki ketiga sikap mental tersebut. Tetapi tidak ada salahnya kalau kita mau mulai mencoba dan juga mengaplikasikannya dari ketiga nasihat tersebut dalam kehidupan. Dan itu pun jika Anda memang menginginkan hidup yang tentram dan tidak terbebani oleh apapun, sehingga kita bisa nunggang rasa ngadep urip, alias mengendari perasaan mengarungi hidup. Perasaan yang tidak memperdaya, namun tetap menjadi sarana untuk menjalani kehidupan. Dan ketika kita sudah nunggang rasa ngadep urip tersebut, maka hidup kita tidak akan berlebihan. Tetapi kalau pas ada yang kita perlukan, maka akan ada saja jalan keluarnya
untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sekianlah, mudah-mudahan video